Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Woni Ahmad selaku dosen dasar manajemen, dan selamat pagi teman-teman manajemen agribisnis semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang desain dan struktur organisasi pada perusahaan kami, yaitu PT Tanihub Indonesia. Anggota kelompok 4 sendiri yaitu ada Zakwan Zaki, Fadila Arya Sandi yaitu saya sendiri, Fitria Desya Faris, Marisa Zevania Simbolon, Cynthia Kenisha Bultom, Kina Fawaza Haradian, dan Rizal Fahriullah. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis struktur organisasi pada PT Tanihub. Bisa dilihat semuanya di sini ada struktur organisasinya. Jenis struktur organisasi yang digunakan pada PT Tanihub Indonesia yaitu struktur organisasi fungsional. Karena di PT Tanihub Indonesia pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Pada slide kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Silakan. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya pendekatan perusahaan pada PT Tanihub Indonesia. Pendekatan yang kami ambil yaitu pendekatan tugas teknologi. Perusahaan Tanihub termasuk pendekatan tugas teknologi karena pasalnya penggunaan Tanihub adalah mereka yang melek secara digital. Pendekatannya pun kadang berbeda-beda, bertahap sesuai dengan target pasar masing-masing yang terus berkembang. Di tahap awal misalnya bisnis e-commerce, ride hailing, food delivery, teknologi finansial, dan beberapa segmen startup lain pasti akan memanfaatkan pendekatan ke arah digital untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Terima kasih Cynthia. Selanjutnya ada pembagian kerja dan tugas pada PT Tanihub yang akan dijelaskan oleh teman saya Gina Panegina. Dipersilakan. Organisasi startup ada CEO sebagai penjaga visi dan pencipta budaya perusahaan. Yang kedua ada CPO, ini sebagai penjaga keuangan perusahaan. Ada CTO sebagai pemegang peran penting dalam sebuah perusahaan digital. Next. Ada yang keempat, COO mengatur dalam urusan organisasi dan logistik. COO bertanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan, fasilitas, peralatan, dan SDM. Lalu ada CSO, divisi sales adalah mesin perusahaan. Tanpa adanya penjualan dan pendapatan, maka tidak ada yang namanya perusahaan. Yang terakhir ada CMO, bertugas sebagai channel dari suara pelanggan. Seorang CMO dituntut untuk mengetahui dan memahami pelanggan, apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, ketakutan, kebiasaan, dan motivasi mereka. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fitria Desya. Lalu perusahaan PT Tanihub ini memakai departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional itu mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Alasan PT Tanihub memakai departementalisasi fungsional untuk menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama organisasi. Yang kedua, untuk menciptakan efisiensi melalui spesialisasi. Lalu yang ketiga, memusatkan organisasi, dan yang keempat itu memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi organisasi. Terima kasih, Deja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Marisa. Marisa, dipersilakan. Selanjutnya bagian di sini ada hierarki. Ada bagian pertama itu yaitu rentang kendali atau span of control.
ini adalah jumlah orang dan departemen yang melapor langsung kepada manajer tertentu. Nah, saya akan menjelaskan terkait tentang kendali dari struktur organisasi PT Tanihub. Yang pertama, direksi utama mengendalikan 2 orang atau 1 orang per departemen. Yang kedua, CEO dan COO mengendalikan 4 orang atau 1 orang per departemen. Yang ketiga, CFO atau direksi keuangan mengendalikan 1 orang per departemen. Yang keempat, CSO atau direksi strategi mengendalikan 2 orang atau 1 orang per departemen. Yang kelima, CMO atau direksi pemasaran mengendalikan 1 orang per departemen. Yang keenam, CTO atau direksi alat dan teknologi mengendalikan 1 orang per departemen. Yang kedua itu adalah rantai komando atau chain of command, yaitu rencana yang menentukan siapa yang melapor kepada siapa dalam sebuah organisasi. Jalur pelaporan merupakan alat yang dilihat dalam setiap bagian organisasi. Untuk dari struktur organisasi PT Tanihub, yaitu yang pertama, Kepala Bagian Produk Tanihub melapor kepada Direksi Keuangan, lalu melaporkan ke CEO, lalu dilaporkan ke Direksi Utama. Yang kedua, Badan Urusan Perusahaan melapor ke Direksi Strategi, lalu melapor ke COO, lalu dilaporkan ke Direksi Utama. Yang ketiga, Bagian Urusan Hukum melapor ke Direksi Strategi, melapor ke CEO, lalu melapor ke Direksi Utama. Yang keempat, Badan Urusan Stok Produk melapor ke direksi pemasaran, lalu melapor ke CEO, lalu melapor ke direksi utama. Yang kelima, Badan Urusan Teknologi melapor ke direksi alat dan teknologi, lalu melapor ke COO, lalu melapor ke direksi utama. Terima kasih, Marisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dakwani. Pada Dakwani, PT Tanihub berkoordinasi dengan Rumah Energi dan benihbaik.com. Yayasan Rumah Energi adalah organisasi nirlaba yang berupaya menyediakan akses energi bersih dan keamanan pangan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengurangi risiko bencana, serta memitigasi dan beradaptasi terhadap krisis iklim. Sedangkan benihbaik.com adalah sebuah platform crowdfunding yang didirikan oleh jurnalis senior Andi F. Noya bersama kedua rekannya, Kristiana Anggit Mustika Ningrum dan Firdaus Juli. Sesuai dengan namanya, program tersebut akan melatih peserta untuk mengelola prosesor biogas dan bioslari atau disebut ampas biogas, yang dilengkapi dengan pelatihan perencanaan keuangan. Lalu ada diferensiasi. Strategi bersaing ini bertujuan pada pasar luas dengan menekankan pada penciptaan produk atau jasa yang memiliki keunikan atau perbedaan pada industri dan memberikan value pada pelanggan. Diferensiasi yang akan dilakukan oleh PT Tanihub adalah membuat platform untuk pebisnis yang bisa mengakses secara efisiensi dan transparansi. Platform ini akan menguntungkan pebisnis sehingga banyak pebisnis yang akan melirik platform Tanihub ini. Yang kedua, PT Tanihub membuat sistem yang bisa membaca stok barang akan habis atau tidak, lalu akan membelinya secara otomatis. Yang ketiga, PT Tanihub membuat inovasi baru seperti memberikan akses kepada para petani untuk melihat perkembangan atau proses komoditi melalui gadget yang dikhususkan untuk petani. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.